Assalamualaikum, saya Tuti Lestari, SPD, CGP Angkatan 10, berasal dari UPT 07 Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual saya, modul 2.3 mengenai praktek coaching dan supervisor. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Iya. Kaget lagi fokus ya, Bu? Iya, ini ada sedikit catatan-catatan tentang anak, kemudian ada juga catatan-catatan mengenai coaching yang dilakukan tadi Sama Bu Eti. Oh, sama Bu Eti tadi ya? Ya. Ya, tadi saya sudah melakukan sebagai tugas saya supervisor, sudah melakukan untuk prasupervisi. Jadi tugas saya sekarang adalah saya akan merefleksi pasca supervisinya. Jadi pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk Ibu. Di antaranya, apa yang sudah Ibu lakukan terkait pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi? Tadi kan Ibu ingin kompetensinya ingin mencapai pertanyaan supaya pertanyaan kita berbobot, terus proses coaching ini berjalan seperti kemitraan. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai, Ibu lakukan untuk mencapai itu? Yang sudah saya lakukan tadi dengan itu saya melakukan coaching dengan tahapan tirta. Oh, tahapan tirta Iya, ya. tahapan tirta. Di sini dari mulai tujuan, pertanyaan yang saya munculkan dari tujuannya itu adalah maksud kita melakukan coaching ini. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah, contoh pertanyaan yang saya munculkan selama 1 minggu ini dalam menghadapi murid, apa saja masalah yang sudah ditemukan? Pasti ya ada masalah gitu ya. Kemudian rencana aksinya, nah masalahnya sudah ditemukan, lalu untuk penyelesaian masalahnya itu apa usaha yang akan dilakukan? Rencana dia. Ya, rencana dia dalam melakukan masalahnya tadi, manage masalahnya tadi. Kemudian dalam melaksanakan rencananya itu dia kan ada diberi lagi pertanyaan yang saya maksud tadi, dengan siapa saja dia bekerja sama atau berkolaborasi, kemudian dalam bentuk dukungan apa gitu kan, untuk menyukseskan rencananya. Kemudian tanggung jawabnya dalam melakukan pembelajaran itu dalam bentuk apa. Nah, itu tahap-tahapan yang saya lalui tadi dalam melakukan coaching, dan juga saya mempunyai beberapa catatan pembelajaran juga bagi saya sebagai coach, yaitu adanya saya temukan di sini itu permasalahan itu tidak kita temui terhadap anak dengan kita saja, bisa jadi permasalahan itu muncul dari pihak lingkungan tempat tinggalnya. Nah, tadi Bu Uti juga menyatakan bahwa dia akan melakukan pendekatan kepada orang tua melalui kunjungan rumah. Jadi ada dapat ilmu baru juga saya tadi. Oh, ternyata masalah itu tidak terfokus dengan anak, dengan guru yang di sekolah, ternyata mungkin ada yang dari rumah juga. Jadi saya untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah gitu. Jadi Ibu tadi pas melakukan coaching menggunakan alur tirta ya? Ya,
ini dalam melakukan coaching, kan sekarang banyak tuh video-video pembelajaran atau aksi-aksi nyata dari yang lain-lain. Jadi akan berusaha meningkatkan dengan mencari, menggali tentang apa yang kita miliki. Oke, jadi memang jadi itu yang akan ibu lakukan. Baiklah, dari hasil dari coaching ibu tadi saya memperhatikan, setelah saya observasi, saya perhatikan ibu memang sudah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi silakan ibu kembangkan lagi, jangan cuma dengan Bu Betty, mungkin dengan teman-teman yang lain. Teman yang lain saya yakin Bu itu punya masalah, cuma ibu harus lebih pandai gimana caranya ibu yang lain itu terpecahkan masalahnya. Berarti tidak maksudnya dia tidak minta masalah, kita juga harus memberikan. Iya, tapi seolah-olah kita tidak nampak kalau kita menggurui. Ya, benar-benar. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Mungkin untuk kedepannya saya akan coba merangkul teman-teman yang lain. Ini kebetulan kan Bu Betty ini dekat dengan saya, jadi ini juga lah saya membantunya karena dia sibuk sendiri dari tadi. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah memberikan masukan yang sangat banyak kepada Emang. Hari ini itu akan menjadi suatu refleksi juga sama Emang untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, asik sekali sepertinya. Antara asik antara ya asik bingung ini Bu. Tadi bilang asik, memang ya asiknya tidak datang tadi kalau ibu datang ya. Mengganggu tidak nih Bu? Enggak, ini kan pas jam istirahat. Ini kan kemarin kita udah bikin janji. Iya. Melakukan sedikit bincang-bincang kan dalam apa yang rasakan selama pendidikan. Selama ini kan 1 minggu berjalan tahun ajaran baru ya. Ada nggak ibu menemukan masalah gitu? Udah mulai nampak ya. Oh, udah mulai nampak. Saya ini tadi ya Itu tadi ini apa lah yang dioret-oret ya gitu kalau boleh tahu. asik-asiknya nama anaknya juga. Ini ada sedikit kebingungan ini Bu Fokusnya kemana itu? tentang kedisiplinan. Ibu di sini megang kelas yang baru juga ya. Megang kelas yang berapa ya Bu ya? Kelas 3. Kelas 3 berarti Dari kelas 1 kelas 3. naik kelas tadi ya. Saya ada kelas 1. Cuman ya namanya anak ya. Pasti dia akan ada masa-masa pengadaptasi. Nah, dari kedisiplinan ini apa yang masalah yang Mungkin saya pertama kali bukan membedakan ya. Kalau disiplin untuk anak kelas 1 yang saya rasakan selama ini, wah udah alhamdulillah tahun kemarin ini. Tapi masuk ke kelas 3 kok agak kurang gitu ya Bu. Contohnya masuk ketika guru masuk, kalau anak kelas 1 bunyi lonceng, gurunya belum apa, penyampai itu sudah duduk rapi. Ini harus menunggu ibu gurunya jalan ke kantor, sudah ada di depan pintu masuk tuh jadi kita tidak masuk ke kelas. Apa lagi masalah yang ibu rasakan selain dari kehadirannya siswa di kelas apa nih? yang saya rasakan mungkin itu kurang aktif atau mungkin ya baru minggu pertama ini ya. Nah, berarti Bu sudah menyebutkan ya ada kedisiplinan dalam datang ke kelas, masuk ke kelas, kemudian mungkin kurang hati buat pelajaran. Di sini berarti kita menekankan keberanian diri ya. Untuk itu, ibu kan sudah mengidentifikasi. Kira-kira apa yang akan dilakukan agar masalah yang tadi bisa terpecahkan? Ini saya tadi juga sambil udah saya pikirkan ya Allah beristirahat memikirkan itu. Sempat saya berpikir juga apa saya yang kurang menarik di pandangan murid ya kok disiplin anak kurang. Mungkin yang pertama kali kita mau membuat untuk kesepakatan harus dulu dalam itu
kita berdiskusi dengan murid. Jadi murid itu ikut berpartisipasi aktif. Apa sih yang menjadi kesepakatan kelas itu? Yang bisa mendorong tingkat kedisiplinan guru itu. Jadi nanti otomatis kan mereka yang membuat kesepakatan, jadi mereka juga akan menyepakati itu juga melaksanakan. Berarti udah terbentuk ya kesepakatan kelasnya hari ini. Iya, tadi Pas tadi ya. Setelah itu Anda ini kan namanya juga anak-anak ya. Kalau yang tahapan kesepakatan kelas ini masih ada juga yang melanggar. Nah, usaha apa lagi yang akan dilakukan? oke, nanti ya melanggar-melanggar sedikit ya wajar lah bu, namanya anak-anak kita dulu juga seperti itu. Ya nanti mungkin untuk yang kedua kita bisa berkolaborasi dengan keluarga bu. Ya kan anak-anak di sekolah itu cuma beberapa jam ya bu. Ya. Selebihnya kan kita serahkan ke keluarga, atau bagaimana tingkat kedisiplinan dalam keluarganya itu juga perlu dibahas. Nah, dan lalu setelah nih kalau boleh Ibu minta rentaman nilai keberhasilan Ibu Eti dalam melaksanakan penyelesaian masalah yang kita bikin sendiri, kita ambil rentamannya dari 10 sampai 100. Ibu Eti sekarang di posisi mana? Yang 10 sampai 100 ya, Bu, ya? Belum bisa mulu-mulu ya, belum bisa tinggi-tinggi, karena kesepakatan baru dibikin 83 Bu. Jadi sudah ada prosesnya, tapi hasilnya belum maksimal dan masih ada langkah-langkah yang harus dimaksimalkan lagi. Jadi sebenarnya bila 83 ini karena kan tidak semua juga muridnya yang tidak disiplin. Ada banyak juga yang tidak disiplin. Beberapa. Ya, jadi misalnya mungkin ya sepenuhnya bisa lah disiplin Bu. Lalu kalau hal itu nih, Ibu tadi juga mengatakan ada kerjasama dengan orang tua. Dalam bentuk apa dukungan dari orang tua? Mungkin nanti dukungannya kita minta pengaruh kedisiplinan itu kan dari keluarga juga penting menurut saya. Nanti anak yang sudah disiplin di rumah di keluarganya nanti pasti akan patuh juga di sekolah seperti itu. Tindakannya berupa apa Ibu kalau boleh? Mungkin nanti berarti cari-cari informasi, bisa dari langsung kedua orang tuanya, kalau nggak dari mungkin tetangganya, yang penting dari kedua orang tuanya dulu menggali informasi bagaimana sih si anak ini gitu. Berarti nanti Bu Eti akan menanyai ya, menanyai mungkin teman-temannya. Mungkin dari informasi. Berarti kalau menggali informasi kita ke orang tua, ke rumahnya atau ke lingkungan tempat tinggalnya, siapa saja yang terlibat mendukung kegiatan itu? Yang terutama saya minta dukungan juga dari keluarga sekolah, terutama kepala sekolah, rekan sejawat. Nanti ya kalau saya tidak berani ke rumahnya, pasti saya mengajak rekan sejawat saya. Ya udah, masalahnya Jadi nanti bisa jadi apa ya, Bu? Saksi ya. Iya. Kalau anaknya benar-benar butuh perhatian kita. disiplin. Ya, ini loh Bu, anak-anak sekarang kalau enggak kita yang dia yang menemui kita, sepertinya kita harus menemui Harus kita dia. yang bergerak ya, Bu. Benar. Kalau enggak ya Jangan ditebak. jalan di tengah semua. Nah, setelah Ibu lakukan tadi sudah ada ingin tujuannya, ingin mencapai budaya disiplin, kemudian masalahnya sudah terdeteksi, kemudian lagi sudah menemukan cara masalahnya, siapa yang mendukung juga sudah, lalu dalam bentuk apa tanggung jawab Ibu itu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya
sedalam diskusi kita tadi, apa yang dapat ambil manfaatnya? Perasaan saya lebih plong ini Bu. Tadi saya pikirin sendiri gimana. Kan teman-teman juga lagi sibuk MPR di sini. Nah, itu juga sibuk. Harusnya tadi kemarin udah mau ngomong, udah memberikan waktu yang luang untuk kita sih kan masih sibuk juga. Iya. Ini karena sudah disusun jadwalnya kemarinnya bagi saya. Ya dapat solusi tambahan lah Bu. Terbuka lah pikiran kita jadi mau gimana ya. Tapi banyak manfaatnya. Iya, ya. banyak manfaatnya. Selagi Wendy juga mendapatkan ilmu, ibu juga dapatkan ilmu nih. Berarti untuk masalah yang didapatkan itu tidak harus dengan melihat kondisi anak. Bisa juga Iya. mengunjungi keluarganya atau Karena masalah lingkungan. kedisiplinan ini emang dari rumah juga penting. Ya, dasarnya Dari dari rumah, dari sekolah. Kalau anak kedisiplin dari rumah, insya Allah. disiplin di sekolah. Mungkin Ya agak berbeda ya Bu ya sama sekarang kayak zaman kita dulu ya. kita dulu ngikut-ngikut aja. Iya. Panggil guru kan buat tapi Ikut aja. Kalau sekarang susah ya. Mungkin untuk ibu rasa untuk bincang-bincang kita hari ini cukup karena Bu Wendy juga banyak nih kerjaannya yang masih Menunggu Ibu. terbengkalai. Jadi kita stopkan saja pembicaraan hari ini. Nanti kita lanjut di lain waktu. Mungkin ibu berharap Bu Wendy jangan segan-segan kalau Bisa kali-kali. iya bisa nomor masih nomor yang lama. Masih nomor rekening? Nomor rekening masih nomor rekening lama. Oke. Mungkin itu saja. Ditutup dengan assalamualaikum. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini emang juga mau ketemuan ibu ini. Kebetulan saya, iya. Ini baru nengok-nengok apa ya yang akan dicurhatkan gitu. Oh gitu, ya ini. Saya nengok agenda saya, Ibu katanya mau melakukan kajian. Jadi jadwal supervisor saya ikut dari sekarang. Ibu ada waktu? Oh iya ya, hari ini ya. Iya. Ada baru selesai menangani kasus anak. Oh, oke. Siap memanggil anak. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya kan sebagai supervisor. Sebagai supervisor itu yang akan saya nilai nanti itu diantaranya rubrik penilaiannya itu yaitu apakah Ibu nanti dalam melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini kan pertanyaan dari segi pertanyaan itu apa sudah berbobot apa belum, terus bagaimana respon yang kita tanya. Kalau yang kita tanya jawabnya masih slow, masih apa, yang nggak fokus ke kita, berarti pertanyaan itu belum berbobot itu, berarti Ibu belum menggunakan alur tirta. Jadi salah satu rubrik penilaiannya adalah apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta. Yang kedua, saya akan melihat apakah dalam proses coaching itu akan nampak terjalin kemitraan dengan ibu. Tadi Bu saya mau kan Bubus. Oh Bubus nama itu ya. Nah nanti apakah sudah ada kemitraan atau belum? Itu rubrik penilaiannya. Dan sebelum melakukan coaching, saya juga ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa namanya kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan itu apa? Jawab satu-satu dulu ya Bu. Iya. Oke, mengenai persiapan saya untuk melakukan coaching ke lulus nanti itu kalau dalam dengan memakai alur tirta itu pertanyaannya sudah saya siapkan beberapa pertanyaan dulu, mulai dari untuk tujuannya, pertanyaannya apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya apa dan tanggung jawabnya apa. Sudah saya siapkan di buku contoh-contoh pertanyaannya. Oh, udah terstruktur ya Bu. Ini dioret-oret supaya nggak lupa ini masalahnya. Tulisan dulu dokter itu namanya. Iya. Dokter nggak kesampaian. Nah, terus yang untuk kedepannya mungkin saya akan menggali lagi pemahaman saya tentang alur tirta ini untuk pembahasan yang akan
Lalu kira-kira dalam proses coaching ini indikator pencapaiannya apa yang ingin Ibu dapatkan? Indikatornya yang saya ingin capai yaitu pertama proses pembelajaran berjalan dengan baik, kemudian kemampuan siswa nanti secara berangsur dia akan meningkat, kemudian membudayakan sifat-sifat budaya positif di sekolah itu masih tetap dilaksanakan. Mungkin itu aja dulu titik beratnya dulu, ada 3. Berarti tumpuannya ini terutama untuk siswa ya? Iya, untuk siswa dulu gitu. Oke, kalau begitu memang sudah disampaikan, saya paham. Jadi sekarang silahkan kalau Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Kusnawati. Kebetulan saya sudah ada tamu. Oke, nanti jam habis istirahat ini rencananya. Oke. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Nampaknya Sedikit Bu, saya kan tadi melakukan observasi Bu sama Ibu Kusnawati di kelas 1. ini menarik sekali nih. Iya. Pembahasannya ya. Iya, saya pernah Ibu Kusnawati juga hebat ya Bu. Berarti Utik sudah melakukan coaching bersama Kusnawati. Kusnawati. Dalam apa yang Ibu sudah lakukan mencapai pencapaian coaching? Oh, gitu. Jadi yang saya lakukan sudah melakukan coaching tadi. Sebelumnya saya sudah belajar mengenai alur tirta. Ya, kan setelah saya buka-buka di internet, saya buka di apa sepertinya alur tirta ini alur yang paling cocok untuk melakukan coaching. Ya, memang banyak sih alur-aluran yang lain, tapi ini tahapannya jelas Bu. Seperti kalau menentukan visi mungkin dia mirip baca gitu. Ya, jadi Alur yang Ibu pakai ini langkahnya bertahap-tahap ya. ya, Tidak dipahami ya. ada tahapannya. Yang pertama itu ya saya tentunya harus tahu tujuan saya ini apa, terus saya identifikasi masalahnya, saya rencana aksinya apa, tindakannya apa, dan bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa. Itu yang ada di alur tirta. Itu yang sudah kita bantu. Iya, karena kita lah namanya. Iya, karena sekarang kan udah merdeka Bu, kita bisa belajar dari mana aja, walaupun Ibu di kepala sekolah kan nggak harus dari Ibu aja Kan belajar. itu makanya saya baru tahu juga dalam melakukan coaching itu ternyata ada Alur. tahapnya ya. Ya, Terus untuk yang Ibu lakukan dengan baik supaya apa yang Ibu lakukan coaching itu dengan baik, kemudian yang peningkatan apa yang akan Ibu lakukan untuk menguatkan tindakan coaching ini. Oh itu. Bu, boleh minum dulu nggak? Bu? Boleh. Saya siap observasi dari iya. pemadam yang Silakan. haus. Ibu nggak minum? Itu tadi dari mana? Karena nampak tadi posisi tertutup di Ibu bukan apa sih yang kita kepo juga kepala sekolahnya ya. Boleh Bu, kepo itu bagus asal yang positif. Silakan. Iya Bu. Jadi maaf, Ibu tadi pertanyaan mengenai Kan Utik sudah melakukan coaching ya. kemudian Utik udah tahu nih rekan kerjanya tadi melakukan ini masalahnya, kemudian sudah dapat mencari membantu dia melakukan pemecahan masalah sendiri. Nah, untuk kedepannya apalagi yang harus dilakukan, yang ditingkatkan lagi? Oh gitu. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih banyak lagi belajar mengenai bagaimana menjadi seorang coach yang baik, sehingga proses coaching ini juga dapat berjalan dengan baik. Karena bobot pertanyaan yang kita berikan itu Bu akan berpengaruh dengan hasil dari coaching kita. Jadi semakin berbobot pertanyaan, maka si coaching dia akan menjawab itu benar-benar dari hatinya apa permasalahan yang dihadapi, sehingga terbuka. Jadi untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu saya akan belajar di sekolah. Kita kan ada beberapa guru penggerak Bu dari beliau-beliau, walaupun mereka
mereka lebih kecil dari segi ilmu, mereka lebih hebat. Kita mungkin menang di pengalaman, tapi di pengetahuan dia pasti lebih hebat. Terus yang kedua, ya itu tadi Bu, saya akan memperdalam lagi yang alur tirta ini. Walaupun saya tadi sudah menggunakan alur tirta, tapi setelahnya baru sekilas Bu, saya tahu. Saya akan lebih mendalami lagi. Ibarat dokternya, kalau sekarang dokter umum, saya besok akan menjadi spesialisnya gitu loh, mempelajarinya biar lebih paham Bu. Bangga saya punya rekan kerja seperti ini, berambisi untuk memajukan diri dan biasa memajukan aja diri Bu. kan ya. Sama teman-teman yang lain juga gitu Bu. Dari paparan Ibu tadi mengenai coaching dengan pengaruh kita, sepertinya ini juga bisa dilakukan ke siswa ya Bu ya? Oh iya, bisa. Bisa ya? Bisa, ini untuk guru-guru kelas terutama mahasiswanya ya. Sepertinya kan ini dari penjelasan Ibu tadi, dengan Ibu mau berbuka dengan Ibu dengan rasa bahasa Ibu, sepertinya itu bisa juga kita lakukan untuk ke siswa kita supaya dia tidak merasa takut lagi ya. Biasanya nih saya lihat namanya siswa kalau ketemu guru apalagi dipanggil ruang guru dia merasa takut. Ya, seolah-olah udah pasti salah. Jadi kayaknya hal seperti ini yang coaching ini bisa juga diterapkan di depannya. Iya Bu, soalnya saya lihat alur tirta ini bisa dilakukan di mana saja, di tempat yang rileks dengan posisi rileks gitu Bu. Kalau biasanya kita menemani siswa ke kantor, Iya. kita bisa mungkin saat dia mungkin duduk di bawah pohon sendirian, atau dia sedang mungkin duduk sendirian di dalam kelas, kenapa dia akan menunggu, bisa kita melakukan pendekatannya Bu. Nggak harus di dalam kantor, nggak harus di ruang UTS. Kayak zaman kita SD dulu kan, kalau udah dipanggil ke kantor pasti ada masalah. Iya benar kayak gitu. Kan sekarang lagi nanti kalau lama-lama nanti Bu Tuti kan jadi selesai. Setelah Bu Tuti melakukan coaching tadi, apa perasaan sekarang? Oh, saya juga jadi plong, saya bersyukur, mungkin Bu Wetinya merasa terbantu, dia juga plong, karena permasalahannya dapat terungkapkan. Saya juga sebagai coach juga dapat menerapkan ilmu saya gitu, yang saya tahu gitu loh. Jadi saya senang. Tapi saya juga titip pesan ini jangan ke satu guru aja nanti ya, bantu-bantu ilmunya ke guru-guru yang lain. Ya, insya Allah. Mungkin itu saja Bu Tuti pembicaraan kali ini. Silakan Bu Tuti lanjutkan pekerjaannya dan juga saya akan izin tambah lagi karena ada yang saya kerjakan. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu Weti, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabar ya? Lumayan baik. Kayaknya pagi ini kelihatan cerah tapi ada sedikit beban kayaknya ya. Bu Weti, ada waktu nggak? Ada sedikit yang mau saya omongin dengan Ibu kali ini. Kira-kira Saya juga ada jam kosong itu. ya, nggak lama Bu, saya soalnya mau rapat juga, jadi sekitar 20-an menit paling lama. Boleh Bu. Jadi oke, di sini saya mau apa? Karena waktu kita pendek, jadi saya hanya ingin tahu kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan mengenai kegiatan mengajar, mengenai permasalahan mengajar Ibu di kelas, terutama mungkin Ya mungkin masalah ya sama tahun-tahun kemarin ya Bu. ya. Apalagi nih ya mau udah masuk ya Bu ya. Nah. Udah masuk ajaran baru, murid juga baru. Mungkin di kelas 1 ya Bu ya. Ya, Tapi kita sama-sama juga udah tahu kalau transisi PAUD ke TK tuh ke nggak SD. ada, Oke. sorry, ke SD. Heeh. Membaca itu mungkin diartikan tidak diajarkan atau entah gimana ya Ibu? Ya, kalau di TSP, KSP nggak boleh belajar membaca. Ya, Padahal kalau di SD ini kita langsung materinya loh langsung bisa membaca begitu. oh jadi materi
materi yang harus bisa baca ya. dalam bentuk tulisan Oh, banyak. oke. Jadi kira-kira waktu kita ini kan ketemunya cuma pendek karena pas saya pun nanti ada kegiatan. Kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita ini? Ya mungkin saya sedang mencarikan solusi gitu lah ya Bu. Solusi untuk apa Bu? Untuk supaya meningkatkan anak ini gimana ya caranya? Oh, oke. Jadi misalnya itu permasalahan itu. Sebenarnya keadaannya ini kalau digambarkan dari rentangan 1 sampai 10 lah. Seperti apa keadaan murid kelas 1 sekarang ini dari segi membaca dan otomatis kita seminggu masuk ini Bu Weti kan sudah melakukan diagnostik siswanya Ya, untuk peran supaya kita tahu keadaan siswa. ya mungkin ya kita sama tahu kan bukan anak tuh ya punya keunikan masing-masing. Iya. Berbeda-beda setiap anak. Iya. Yang berarti ada yang udah mentok 5, ada yang 8. Jadi Tidak seluruhnya juga tidak mengenal dulu ya kan? ya. Mungkin ya kita berlatih. Jadi rentangnya masih ada yang rentang 5 ya? Iya. Masih ada berapa anak kira-kira yang rentangnya 5? Kalau yang 8 tadi oke lah. Berarti dia udah mulai bisa baca. Mungkin 45%. Wah, banyak juga Iya. ya. 45% kalau murid Iya. muridnya ada berapa itu? Ada 22. 22, 45% berarti sekitar 10 anak. Banyak juga itu ya Bu, hampir separuh. Jadi, nah kalau bebannya seperti ini, jadi kira-kira tadi kan ada berapa 10%? Berapa persen tadi? 10 orang. Ada 10 anak yang mempunyai rentang di antara 45% rentang di 5. Jadi kira-kira Ibu itu ingin mereka ini rata-rata ada di rentang berapa setelah selesai permasalahan ini? Setidaknya tentang 8. Nggak berani 10? 10 belum. Oh, mengapa Ibu kok inginnya di rentang 8? Ya kita kan harusnya bertahap-tahap dulu. Nanti langsung apa? Ternyata anak itu jadi beban pikiran takutnya kan. Oh, gitu karena masa kalian TK, SD, TK, PAUD, TK ke SD. Nah, dari keinginan Ibu tadi, keinginan Ibu kan mendapatkan anak-anak itu rata-rata di rentang 8 ya? Nah, untuk mencapai rentang itu, kira-kira apa yang ingin Ibu Weti lakukan? Ya mungkin saya sudah ada planning ya Bu kan. Ya, Tapi ini ya harus kita kondisikan dengan pelan-pelan dulu. oke ya. Karena takutnya nanti salah paham orang tua itu. Contohnya nanti yang 10 orang ini mungkin untuk pulang sekolah kita tahan dulu Ya. atau bagaimana. Takutnya kalau belum dikondisikan sama orang tuanya nanti anak saya kok terlambat terus ya pulangnya ya daripada anak ya itu. Seperti itu takutnya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi itu salah satunya. Mungkin ada lagi cara lain yang bisa yang ingin Ibu Weti lakukan selain yang itu tadi, selain memandu warung murid, karena Ibu Weti ingin memulangkan mungkin semacam remedi ya Bu ya, remedi. Jadi diberikan jam tambahan untuk yang belum bisa membaca. Kira-kira ada nggak cara yang lain yang ingin Ibu lakukan? Nanti kita sambil belajar di kelas mungkin nanti di kelompok-kelompokan belajar itu menurut potensi atau kebutuhan. Menurut kemampuan anak ya, ada dikelompokkan tempat duduknya maksudnya. Tapi tetap tidak mengundang minder anak, tetap tidak membedakan anak. Berarti gimana caranya dia nggak merasa dibedakan gitu ya? Betul. Atau ada cara lain ya Ibu selain yang ingin dilakukan tadi, selain manggil orang tua, memulangkan anak, memberi jam remedi tadi, terus mengelompokkan, mungkin ada cara lain? Ya ini yang kira-kira Ibu Weti sanggup untuk melakukannya. Kalau si Ibu yang ngomong jangan-jangan pendapat Ibu ini kok nggak bisa melakukannya kan? Sepertinya itu. Jadi itu dulu yang akan Ibu lakukan. Coba itu dulu. Oh. Tercapai atau enggak? Nah, dari obrolan tadi, kira-kira
apa yang ibu butuhkan agar apa yang ibu lakukan itu dapat terlaksana gitu. Kira-kira ibu butuh apa untuk remedi tadi, untuk supaya dapat mengelompokkan anak sesuai kemampuannya, apa ya? Yang jelas saya membutuhkan dukungan. Ya, dukungan dari kepala sekolah, sejawat, dari wali murid. Jadi ada dukungan Dari keluarga, dari ibu akan berkolaborasi ya Bu dengan orang tua, rekan sejawat, juga dengan kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan ya. Iya. Nah, dari dua rencana ibu tadi, kira-kira apa yang akan ibu duluan akan ibu lakukan? Apakah mengelompokkan anak tadi atau apa tadi yang remedi dengan menambah waktu jam belajar anak yang belum bisa membaca tadi? Nanti akan saya lakukan di dalam kelas dulu. Oh, berarti ibu akan melakukan yang pengelompokan dulu, baru yang remedi ya, Iya. takut nangis gitu. Iya. Karena masih anak kecil namanya, Bu, saya mau gitu. Ya, memang ibu cocok di kelas itu. Jadi kira-kira kapan ibu akan mulai melakukan itu yang mengelompokkan siswa itu? Apakah mulai minggu ini, minggu kapan atau Minggu kedua. Minggu kedua? Nanti akan saya cari dulu. Oh ya, jadi kita sudah melakukan obrolan walaupun sebentar. Kira-kira menurut ibu apa yang ibu dapatkan dari obrolan yang kita lakukan tadi? Alhamdulillah. Berarti perasaannya sekarang kok tambah semangat. Tambah semangat. Sampai solusinya juga kita berbincang-bincang seperti ini, Bu. Jadi ada teman sharing ya Bu, selama ini dipendam Sendiri aduh di otak nih rasanya gimana ya gitu. Kadang orang sejawat nanti sibuk kesibukan sendiri kan. Ini masih LS, mereka masing-masing juga punya kesibukan menyiapkan bahan ajar segala macamnya ya Bu, jadwal piket, jadwal pelajaran. Oke. Sangat bersyukur lah. Kedatangan bertuti walaupun cuma sebentar ya Bu. Iya. Jadi